kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya temukan di grup WA. Muliakan ibu, senangkan hati ibu. Ada makanan sedikit antar bagi dua. Mak, aku tak bisa beli banyak, ku bagi dua. Tidak tertebus kau gendong ibumu dari Bandung ke Makkah, dari Makkah balik lagi ke Bandung, belum tentu menebus sekali teriakannya saat dia melahirkan engkau. Apakah doa, Ustadz, bagaimana mensikapi ibu yang suka marah, terutama kalau tanggal tua? Ustadz, ibu saya marah-marah, dibelikan baju baru, dia pakai baju yang sobek, dia ngomong ke tetangga, lihat nih anakku nggak ganti baju. Disiapkan makanan di atas meja makan, dia pergi ke tetangga minta makan, katanya di rumah nggak ada makanan. Gimana nih orang tua saya Pak Ustadz? Umur ibumu berapa? 80 tahun. Jawaban saya pendek saja. Orang tua seperti Quran buruk, dibaca tidak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran buruk, dibaca tidak terbaca, dibuang berdosa. Kalau ketemu Quran buruk yang sudah lapuk, titik ba-nya 3, titik nun-nya 3, mau dibaca tidak terbaca, mau dibuang berdosa. Tunggu saja sampai masanya dia hilang sendiri. Faham? Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang, keramat bukan makam di atas bukit, keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya temukan di grup WA. Muliakan ibu, senangkan hati ibu. Ada makanan sedikit antar bagi dua. Mak, aku tak bisa beli banyak, ku bagi dua. Tidak tertebus kau gendong ibumu dari Bandung ke Makkah, dari Makkah balik lagi ke Bandung, belum tentu menebus sekali teriakannya saat dia melahirkan engkau. Berapa kali dia tidak tahajud karena kau menangis di tengah malam. Berapa kali dia tidak sholat duha karena kau kencing di kainnya. Berapa kali dia diusir orang dari acara akad nikah. Akad nikah, tajam mata orang melihat dia. Orang mengusir dia karena engkau menangis. Pak Hakim sedang serius, Pak Kuah. Aku nikahkan engkau dengan anak dengan mahar seperangkat alas. Bisa kau tebus itu sekarang? Tidak bisa. 5 tahun engkau dibesarkannya. 5 hari kau tak sanggup menjaganya. 5 anak bisa dibesarkannya, 5 anak tak sanggup merawatnya. Ingat, ada dosa. Kalau kau minum khamar, mungkin di dunia kau senang, di akhirat baru dapat balasannya. Kalau kau berzina, mungkin di dunia kau senang, nanti balasannya. Tapi ada dosa, kalau kau lakukan, di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat juga. Apa dia? Durhaka kepada orang tua. Jangan sampai durhaka. Kau jaga ibumu, kau jaga keluargamu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada orang tua, insya Allah. Bagaimana cara mendakwahi teman yang sulit di dakwah? Dakwah itu sulit. Dakwah itu sulit. Makanya balasannya sorga. Kalau dakwah itu ringan, balasannya kipas angin. Baskom, panci, ember. Ketika didakwahi dia suka menjauh dan bicara. Yang penting kan hatinya. Kamu kenapa nggak pakai jilbab? Saya memang nggak berjilbab, tapi hati saya berjilbab. Saudara-saudaraku yang masih mengatakan hati berjilbab, Ustadz nunjuk mana nih? Kamera. Biar mudah nanti dipotong, like and share. Hai saudaraku, ketika diajak Marira berjilbab, kau jawab. Yang penting kan hatinya berjilbab. Nanti aku khawatir kau jumpa orang gila di jalan. Lalu kau katakan kepada dia, hai orang gila, kenapa nggak pakai celana? Yang penting kan hatinya bercelana. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Kalau tekadmu benar, maka jalanmu akan lapang.
Bagi orang yang suka memancing, bagi dia ikan yang ada di depan mata tidak menarik. Pak, ini ada ikan, nggak menarik. Yang menarik itu apa? Nyari cacingnya, nyari jangkriknya, nyari ikan kecilnya, nyari kelabangnya, ditusuk pakai pancing, dibawa nyewa speedboat ke tengah laut, mancing di tengah laut. My trip, my adventure. Life is struggle. Begitu juga dalam dakwah. Bagi orang yang dakwahnya seperti ini, bagi dia Ustadz Somad itu tidak menarik. Karena ceramahnya dalam masjid. Tapi ada yang menarik bagi dia. Dia pergi ke terminal, menemui preman-preman yang bertato, pakai ular kobra, tatonya dia pukul. Hey bro, emang mati bawa kobra? Itu bagi dia. Bagi dia melihat orang yang minum khamar, melihat orang yang bercandu narkoba, ini membangkitkan adrenalin dakwah. Nah, jadi tidak semua kita pukul rata. Dakwah ini sulit. Justru bagi mereka masuk ke hutan, naik perahu, mendakwahi suku pedalaman, itu petualangan yang luar biasa. Jadi engkau baru ketemu yang begini, sulit kau masuk surga. Di tempat kerja saya dilarang menggunakan hijab syar'i, Pak Ustadz. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan terpilih anggota legislatif yang mengeluarkan peraturan daerah supaya seluruh perusahaan membenarkan hijab bagi pekerja-pekerjanya. Siap bela hijab, siap bela ulama, siap bela Al-Quran, takbir. Itu untuk menghilangkan ngantuk. Ini jam genting, jam segini. Habis makan siang, kata pepatah Melayu, kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata. Urat perut kan tegang, mata. Itu maka suara saya menggelegar. Itu pun suara menggelegar karena mikrofonnya mantap. Kalau mikrofonnya pas-pasan, siap bela. Mana bisa? Saya ustadz, ceramah di masjid, di musola, pakai jilbab, pakai hijab. Keluar dari masjid dia kerja di perusahaan, pimpinan perusahaannya melarang pakai hijab. Bapak-bapak dari kepolisian punya pistol, punya kekuasaan, tapi dia perlu payung. Polisi tidak bisa menangkap pengusaha yang melarang pakai jilbab karena tidak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukum siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Makanya yang sudah pakai hijab, yang sudah ngaji, yang sudah ke masjid, nyoblos, jangan golput. Betul? Kenapa naik DPR yang tidak peduli hijab? Kenapa bisa DPR yang tidak peduli Islam naik? Karena yang sholat, yang pakai jilbab nggak nyoblos. LGBT nyoblos, aliran sesat nyoblos, yang nggak sholat nyoblos. Maka jangan heran naik pecandu narkoba, karena yang milih orang sakau. Salah ceramah saya? Tidak. Saya nggak ada nyebut partai, nggak ada nyebut nama, nggak ada nyebut nomor, nggak ada nyebut golongan. Yang tersinggung siapa? Pecandu narkoba. Yang tersinggung siapa? LGBT. Ustadz nggak takut kalau mereka nanti ngamuk. Ngapain takut? Semua ramai di sini bela saya. Pasukan mak-mak garis keras. Siap membela. Apa yang ditakutkan? 4. Adakah kisah zaman Rasulullah, muslimah yang ikut berdakwah, berjihad bersama Rasulullah? Kata Nabi, nanti kalau ada yang sakit, yang terluka, letakkan di kemah Rufaidah. Kemah Rufaidah siapa? Kemah perempuan mujahidah fi sabilillah. Mereka ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Tapi di mana mereka? Di kemah. Suatu ketika kafir musyrik datang mengendap-endap. Laki-laki tidak ada. Dia datang ingin mengintip ke dekat kemah. Akhirnya apa? Dia ambil tiang kemah, dia tusukkan ke laki-laki musyrik. 6 orang mati di tangan seorang mujahidah. Kira-kira kuat nggak tenaganya itu? Luar biasa. Orang Arab Quraisy itu perempuannya besar, tangannya tegap. Saya sendiri melihat dengan mata kepala saya. Tapi bukan waktu jihad. Waktu dia menarik kerah suaminya.
Orang Arab itu tenaganya besar, luar biasa. Padahal suaminya tegap 70-80 kilo. Kalau sempat saya remuk mungkin. Hancur. Jadi kalau dikatakan apakah perempuan zaman Nabi itu tidak ikut? Mereka ikut menyiapkan makanan di kemah. Ada yang sakit, mereka berperan dalam jihad, dalam hijrah. Peran yang luar biasa. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Bagaimana hukumnya muslimah menyanyi lagu religi? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma. Kira-kira ada nggak yang bersahwat laki-laki mendengar lagu itu? Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau perindu Nabi Muhammad, abshir binailil muna. Engkau dapat kabar gembira karena engkau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Solawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Apa salahnya? Suara perempuan tidak boleh karena membangkitkan syahwat. Lagu-lagu maksiat. Kan ku cium bibirmu dengan bibirku oleh bibirnya. Lagu zina, lagu cinta satu malam, lagu kumpul kebo, lagu diciptakan orang sesuai dengan apa isi otak kepalanya. Lagu diciptakan sesuai dengan keadaan kondisi. Bengawan Solo. Kenapa keluar lagu Bengawan Solo? Karena Gesang sedang melihat tepian Bengawan Solo, maka dia buat. Kira-kira lagu cinta satu malam itu siapa yang buat? Orang kumpul kebo, orang jahat, selimut tetangga. Siapa yang menciptakan itu? Orang yang ketika dia pulang kerja, ada selimut tetangga, dia curi. Lagu menceritakan tentang apa yang ada di kepala penciptanya. Dinyanyikan, mengajak kepada maksiat, mengajak kepada dosa. Itu yang haram. Tapi kalau religi yang baik, mengajak kepada solawat, mengajak kepada nikah, mengajak kepada jihad. Maka adik-adik perempuan, cuman kadang ibu-ibu yang punya grup rebana, lagunya biasa aja, lipstiknya yang luar biasa.